Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-an nahnu naltaqi ilaikuna jama'atan yakni fasli 11 IPS wa 11 IPA yumkin fi video. Li'annani ana maridoh. Afwan ana la adhabu ilal madrasah li'anna maridoh wa insyaallah antunna bisihha wal afiyah fil fasli tusyahidna al video. Naam. Insya Allah hari ini kita akan membahas atau menjelaskan kembali tentang materi-materi yang telah dipelajari dan insya Allah minggu depan formatif. Jadi semoga semua anak-anak bisa menyimak video ini dengan baik dan seksama ya. Oke, kita akan bahas next. Oke, untuk yang pertama yaitu materi tentang keluarga yang bahagia, yaitu tentang keluarganya Hamid, ya, usrotu Hamid, yaitu keluarga Hamid. Diingat-ingat lagi kalau usroh itu artinya keluarga. Selain usroh artinya keluarga, nantinya juga di materi yang terakhir itu ada keluarga juga tapi tidak menggunakan kata usroh, tapi dengan kata ailah. Itu juga sama artinya keluarga. Nah, ini pasti kalian udah bosen banget ngedenger ini, tapi semoga masih ada dalam hati kalian ya. Ismi Hamid, nama saya Hamid. Ana tolib fi madrasah sanawiyah Malang. Nah, saya tolib itu siswa. Saya siswa di sekolah SMA atau di SMA Malang. Nah, ini di sini Malang. Nanti mungkin kalau misalnya Sanawiyah Darenisa berarti SMA Darenisa. Jadi nanti dilihat lagi apakah di Malang, apakah di Darenisa. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mentranslate soal seperti ini ya. Hadhihi qaryati wa hadza baiti. Nah, ini harus ditranslate dengan benar yaitu ini desa saya atau ini kampung saya dan ini baiti, rumah saya gitu ya. Seperti itu. Ya akhi, undur tilka surah. Nah, ingat, ini adalah fi'il amr. Ini adalah kata perintah. Nah, di sini kadang masih terkecoh ya antara akhi dan juga ukhti. Kalau akhi itu saudara laki-laki saya. Kalau ukhti itu saudara perempuan saya atau saudari saya gitu. Tetap kita harus gunakan sayahnya karena di sini ada domir ya, sukun ya. Jadi kalau ya itu artinya wahai. Kita kan sudah sering dengar ya ayyuhalladzina amanu ya seperti itu. Ya akhi undur tilka surah. Jadi wahai saudara laki-lakiku, lihatlah gambar itu. As-surah itu artinya gambar. Tilka usroti. Itu adalah keluarga saya. Hadza abi. Ini ayah saya. Ismuhu Hasan. Namanya Hasan. Wa ana ibnuhu. Dan saya adalah anaknya. Huwa syurtiyun. Nah, syurti itu artinya polisi. Huwa ya'mal li hifdzil amnil umumi. Nah, dia bekerja menjaga keamanan umum. Ya, seperti itu ya. Artinya ini menjelaskan tentang ayahnya, namanya Hasan dan dia adalah anaknya. Oke, gimana yang tadi udah paham ya yang tentang ayahnya. Nah, sekarang ini tentang ibunya. Tilka ummi. Nah, itu ibu saya. Kalau umun itu ibu, tapi kalau ummi itu ibu saya. Ismuha Mahmudah. Namanya Mahmudah. Wa ana ibnuha. Dan saya adalah anaknya. Hiya tobibah. Ini salah ketik ya, typo. Harusnya tobibah bukan tibibah. Tobibah itu artinya dokter. Kalau tobib itu dokter laki-laki, kalau tobibah dokter perempuan. Kenapa di sini tobibah? Karena ini kan umi. Umi itu perempuan, jadi makanya dia tobibah, dokter perempuan. Hiya ta'malu fil mustashfa li tu'alijal mardo. Dia bekerja di rumah sakit untuk memeriksa atau apa namanya ya? Memeriksa atau mengobati pasien atau orang yang sakit di rumah sakit seperti itu. Next, dzalika akhi ismuhu Ismail. Nah, tadi akhi sudah ya. Jadi dia bilang itu saudara laki-laki saya. Namanya Ismail. Wa ana akhuhu dan saya saudaranya.
Huwa muhandis. Nah, ingat muhandis itu artinya arsitek atau insinyur. Kalau sekarang udah jadi arsitek ya, bukan insinyur lagi namanya gitu ya. Jadi kalau misalnya muhandis itu laki-laki arsiteknya, tapi kalau misalnya perempuan jadi muhandisah. Huwa yabni al-mabani fi madinatina. Dia membangun gedung-gedung, mabani itu gedung-gedung fi madinatina, di kota kita atau di kota kami. Watilka ukhti. Nah, tadi akhi, saudara laki-laki saya. Nah, ukhti apa? Ukhti saudara perempuan saya. Ismuha Sa'idah. Namanya adalah Sa'idah. Wa ana akhuha. Dan saya ini adalah saudara laki-lakinya. Hiya tilmidatun fil madrasah sanawiyah. Nah, tilmidah itu sama kayak tolibah. Artinya siswi. Kalau siswa tadi tolib atau tilmidun. Siswi tilmidatun pakai tamar butuh. Dia murid di sekolah SMA, tapi di sini tidak jelaskan SMA-nya mana, yang pasti dia SMA. Hum usroti nahnu na'ishu bikulli sa'adah. Hum itu jadi karena dia menunjukkan foto, jadi dia bilang itu mereka keluarga saya gitu kan. Mereka adalah keluarga saya dan kami naisyu bikulli sa'adah. Kami hidup dengan berbahagia. Seperti itu. Maka nanti untuk praktiknya kalian akan membuat seperti ini dengan menunjukkan foto keluarga kalian. Jadi nanti mohon untuk dipersiapkan foto keluarganya. Tidak harus dalam satu foto itu ada kalian semua, tapi kalau mau diedit itu lebih bagus. Satu-satu juga boleh, misalnya ini foto kakaknya, foto ibunya, foto adenya, neneknya, boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya yaitu ada ungkapan-ungkapan untuk memerintah, meminta izin, melarang ya. Ada tiga ungkapan yang harus kalian hujamkan di dalam hati kalian dengan menggunakan bahasa Arab. Yang pertama itu adalah amr. Amr itu artinya perintah. Jadi ini karena fiil yang sudah kita pelajari di semester awal-awal itu ada fiil madi dan mudori, maka di selanjutnya itu ada amr, perintah. Nah, ingat lagi, perintah itu hanya terjadi pada 6 kata ganti atau 6 domir. Hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Karena kita memerintah tidak bisa ke orang ketiga atau ke orang pertama. Kita memerintah kepada orang yang di hadapan kita atau orang yang kedua. Nah, makanya hanya 6 kata ganti. Nah, dari kata zahaba yadhabu itu artinya pergi. Kalau zahaba yadhabu sudah pernah kita bahas waktu itu. Yadhabu itu kita harus hilangkan ya-nya diganti dengan pager, diganti dengan hamzah. Hamzah ini harokatnya ngikutin tengah. Kalau tengah itu harokatnya patah, maka di pagernya itu kita kasih harokat kasroh. Tapi kalau di tengah harokatnya itu dumah, kita kasih pagernya itu harokat dumah. Tapi kalau misalnya kasroh, ya kasroh juga gitu. Jadi intinya pagar yang ada di depan itu nantinya itu hanya menerima dua harokat, i atau u. Nah, ini yadhabu karena haknya itu berharokat patah, jadi dia harokatnya i. Idhab, disukunkan yang akhir. Jadi untuk anta itu idhab. Dhahaba yadhabu idhab. Nah, untuk antuma antum tinggal ngikutin. Kalau antuma ditambahkan alif belakangnya jadi panjang, jadi idhaba seperti itu. Antum tambahkan wawu dan juga alif. Jadi idhabu. Anti. Anti ditambahkan ya sukun di belakangnya menjadi idhabi. Antuma sama seperti antuma yang tadi. Idhaba. Antuna ini agak berbeda, di belakangnya kita tambahkan na tapi di tengah disukunkan. Jadi idhabna. Jadi idhab, idhaba, idhabu. Idhabi, idhaba, idhabna. Seperti itu. Gimana? Paham ya? Insya Allah. Nah, kemudian dalam kalimatnya untuk perintah ini kita bisa diawali dengan min fadlik atau laus samah, ya punten atau permisi gitu ya. Maaf gitu ya. Idhab ilal mustashfa. Maaf ya, kamu pergilah ke rumah sakit gitu, dia nyuruh. Pergilah ke rumah sakit. Idhab. Karena tadi idhab itu pergi, jadi kalau diperintah makanya pergilah. Maknanya menjadi ganti seperti itu. Yang kalian udah pernah kan unzur, unzur. Lihatlah gitu ya. Terus kemudian isma, dengarlah. Iqra, bacalah. Nah, itu seperti itu adalah fi'il amr.
Nah, oke. Selanjutnya itu nahyu, melarang. Ini kebalikan dari yang tadi ya, memerintah, jadi ada juga melarang. Kalau melarang ingat diawali dengan kata mamnu atau kata la. Ini yang lebih sering digunakan sih, walaupun ada yang satu lagi dengan kata ghairu ya depannya. Nah, kalau misalnya mamnu dilarang, tapi kalau la itu jangan. Ya, ingatlah kita kan sering dengar ya, la tahzan, la takhof. La tahzan artinya jangan menangis. La takhof artinya jangan takut. Atau misalnya mungkin dulu Burisa sering bilang la tatakalam atau uskut la tatakalam, diam, jangan berbicara. Intinya kalau yang menggunakan la itu artinya melarang. Nah, kalau mamnu ini dilarang. Ini biasanya bacaan-bacaan seperti ini ada di luar kelas, ada di jalan ya misalnya dilarang parkir atau dilarang merokok. Nah, seperti itu. Ini di sini mamnu at-tadkhin, dilarang merokok. Mamnu at-tadkhul, dilarang masuk. Mamnu al-khuruj, dilarang keluar. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu minta izin. Ingat, meminta izin itu harus diawali dengan kata hali atau al hal yumkinuni. Nah, ini di sini contohnya hali semua ya. Harusnya ada hal yumkinuni dan hali ya. Itu sama-sama artinya sama aja, bolehkah? Misalnya, halil khuruj, bolehkah saya keluar? Atau bisa diganti dengan hal yumkinuni al khuruj, bolehkah saya keluar? Sama aja. Halil dhihab ilal maqsof, bolehkah saya pergi ke kantin? Seperti itu. Jadi meminta izin, misalnya meminta izin kepada guru untuk masuk. Halil tadkhul ilal fasli misalnya. Gurunya mempersilahkan, tafadhol. Ya, silahkan seperti itu. Oke, lanjut. A'ilatu Hamid. Nia keluarga Hamid. A'ilah pakainya ya. Li Hamid abun ismuhu Said Ja'far. Hamid mempunyai ayah namanya Said Ja'far. Huwa tajirun najihun. Dia bukan punya ya, dia adalah seorang pedagang yang sukses. Lahu dukanun kabir. Dia mempunyai toko yang besar, fisuk, di pasar. Huwa yadhabu ila dukan. Dia pergi ke dukan, ke toko. Kulla yaumin, setiap hari. Wa yabi'ul malabis al-mutanawiyah. Dan menjual berbagai macam pakaian. Laha umun ismuha Azizah. Dia mempunyai ibu namanya Azizah. Wahya robatul bait. Dia adalah seorang yang berumah tangga. Hiya tu'idul futur. Dia menyiapkan makanan atau sarapan lil ailati kulla sobah. Untuk keluarganya setiap pagi. Summa taknusul bilad. Kemudian dia menyapu lantai. Watag silul malabis al mutanasikhoh. Dan mencuci pakaian yang kotor. Watan syuruha bil minsyar. Kemudian dia menjemurnya di jemuran atau di hanger ya, minsyar seperti itu. Hamid Tolibah mujtahidah. Ingat, Hamid ini tuh Hamid ya salah ngetik bukan Hamidah. Tolib mujtahidah tergantung sih kalau memang nanti konteksnya ini Hamidah ya Hamidah. Kalau memang nanti Hamid Hamid. Kalau Hamid itu Tolibun mujtahidun ya, tapi kalau Hamidah Tolibah mujtahidah karena dia perempuan. Nah, Hamidah Tolibah mujtahidah itu adalah murid yang bersungguh-sungguh atau murid yang rajin, yang tekun gitu ya. Hiya tolibah fil fasli tsani. Dia siswi di kelas 2 minal madrasah mutawasito al-hukumiyah. Dia di SMP negeri. Al-hukumiyah itu negeri. Wa tudzakiru durusaha dan dia mengingat atau memurojaah kembali pelajarannya bersama saudaranya adiknya, saudara, bukan saudara, tapi adiknya ya. Jadi kalau ukhti sogir itu adiknya. Kalau sogir itu kan kecil. Berarti kan kalau saudara yang kecil itu adik. Ba'da sholatil isya, setelah isya. Jadi mereka murojaah kembali, belajar kembali di rumah setelah isya. Wahuma dan mereka itu biasanya murojaah pelajaran itu di gurfatil mudzakarah, di ruang belajar seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada ungkapan-ungkapan selamat. Ini bisa dihafalkan dan ini memang dalam kehidupan sehari-hari juga mudah untuk dipraktekkan, bahkan mungkin sudah pernah dipraktekkan oleh Ananda semua. Misalnya, terima kasih syukron atau syukron lakuna atau syukron jazilan. Ma'assalama itu bisa sampai jumpa. Kemudian
Barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Alfun mubarak, itu artinya 1000 kebaikan. Barakallahu lakuma wa baraka fi umrikuma atalallahu umrukuma. Ini ucapan ulang tahun, tapi bisa juga ya barakallahu lakuma wa baraka alaika. Ini untuk ucapan pernikahan juga boleh, tapi nanti paling dihapus aja fi umrikuma wa atalallahu umrukumanya ya. Karena ini kan artinya untuk memanjang, semoga Allah memberikan kepanjang ya kepada umur kamu gitu. Sahalallahu laki walana. Semoga Allah memudahkan kamu dan kita, atau mungkin bisa yassarallahu lak. Semoga Allah mudahkan kamu. Dan setelah itu Ramadan Mubarak, itu artinya Ramadan Mubarak, Ramadan berkah. Seperti itu.